saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Mata Najwa spesial kemerdekaan malam ini saya mengajak Anda teman-teman untuk belajar dari dua tokoh bangsa kita, Bung Hatta dan Bung Karno. Cuplikan yang tadi adalah cuplikan pidato Bung Karno di tahun 1949, begitu bersemangat, menggelora, dan memang Bung Karno selalu terkenal dengan gaya orasinya yang begitu memikat. Saya akan berbincang dengan mantan ajudan Presiden Soekarno, Pak Sidarto Danusubroto, yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Opa Darto. Assalamualaikum. Pak Darto, selamat malam. Bisakah mendengar saya di studio? Selamat malam, selamat malam. Sehat-sehat, Opa? Assalamualaikum. Bisa mendengar saya. Bisa mendengar, alhamdulillah bisa mendengar. Saya ingin berbincang, saya ingin nostalgia. Sehat. Saya ingin belajar, Opa, malam ini tentang Bung Karno. Yang jelas Pak Sidarto menjadi ajudan Bung Karno selama 1,5 tahun. Ajudan pribadi, betul-betul mengawal Bung Karno sehari-hari. Apa yang Opa paling ingat dari sosok Bung Karno di hari-hari terakhir Bung Karno ketika waktu itu dapat tekanan yang luar biasa? Ya, saya mendampingi Bung Karno 3 bulan di Istana Merdeka. Beliau sudah lalu 6 bulan tahanan kota, 6 bulan tahanan rumah ya. Terus beliau sudah 6 bulan tahanan rumah. Jadi di saat tahanan rumah begitu. Saya pernah membaca memoir Pak Sidarto yang bercerita soal pengalaman mendampingi Bung Karno, terutama di tahanan kota. Itu ada satu titik bahkan Bung Karno tidak punya uang untuk pegangan untuk menutupi keperluan sehari-hari. Bisa Opa cerita soal itu? Bung Karno itu seorang idealis ya, Mbak Suai, seorang idealis. Pada saat beliau menjabat tuh beliau melarang HPH ya. Opa, tampaknya kami ada gangguan komunikasi. Beliau bilang bahwa HPH Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Iya, baik. Opa, saya Jadi beliau tidak mengizinkan HPH itu diperjualbelikan ya. Oke, Opa, saya mohon maaf. Tampaknya kita harus memperbaiki saluran komunikasi supaya bisa mendengar lebih jelas, Opa. Teman-teman teknik akan memperbaiki. Sumber daya alam masih utuh. Baik.
Teman-teman, saya akan Silakan. berbincang dulu dengan tamu saya di studio sambil kita berusaha memperbaiki saluran komunikasi dengan Sidarto Dono Subroto, mantan ajudan Presiden Soekarno selama 1,5 tahun, terutama di masa-masa akhir hidup Bung Karno. Yang jelas kalau tadi kita mendengarkan cuplikan pidato Bung Karno, Bung JJ, saya ingin kita mendengarkan lagi cuplikan pidato yang ini untuk menggambarkan betapa memikatnya proklamator kita ketika berbicara dengan rakyat. Teman-teman, itu cuplikan Presiden Soekarno di hari-hari terakhir di istana. Tampak betapa egaliter membagikan dasi ke wartawan. Bang JJ, apa sih yang bisa diingat dari konteks peristiwa kenegaraan kita di hari-hari akhir masa Bung Karno itu? Tadi saya sempat bertanya ke Pak Darto soal bagaimana susahnya hidup Bung Karno di hari-hari ketika menjadi tahanan kota. Ya, bulan Agustus itu sebenarnya bulan yang sangat menyedihkan kalau kita melihat tayangan Bung Karno membagi-bagi dasi itu. Karena sebelum 17 Agustus tahun 1967, Bung Karno harus sudah meninggalkan Istana Merdeka. Tadi di video pertama kita lihat, itu tanggal 28 Desember tahun 1949, Bung Karno baru balik dari ibu kota pengungsian di Jogja. Dan dia disambut oleh ribuan orang. Dan di video yang terakhir itu, menjelang 17 Agustus, nanti di hari terakhir dia harus pindah ke istana, ke rumah batu tulis, ya, kemudian ke Istana Bogor di sebuah pavilion, hanya mengenakan celana piyama dan baju kaos, ya. Sesuatu yang sangat kontras sekali begitu, ya. Dan kita bayangkan sikap kita terhadap seorang pendiri bangsa pada hari itu. Bung Karno ada yang bilang lahir di bawah bintang Gemini. Katanya orang yang di bawah lahir bintang Gemini itu katanya sikapnya itu ambigu gitu. Bahkan ada yang bilang, Pak Ong dengan kasar bilangnya munafik gitu. Jadi ketika kita lihat Bung Karno waktu tahun 49 itu pulang kembali ke ibu kota disambut, ya, sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian tahun 1967 sebelum tanggal 17 Agustus harus pergi dan dalam kesepian dan kemudian mati sebagai tahanan negara gitu, ya. Kita bisa melihat dan kita bertanya, sebenarnya yang munafik siapa? Kita atau Bung Karno begitu. Mengapa kita bisa bersifat sekejam seperti itu terhadap orang yang mendirikan bangsa kita? Itu menjadi pertanyaan besar video pertama dan video terakhir, karena kita bisa melihat betapa kontrasnya perlakuan negeri ini terhadap pemimpin besarnya. Ya. Bu Mutia, apa yang Anda ingat di hari-hari itu, Bu? Ya, memang. Bagaimana Bung Hatta ketika itu menjalin hubungan dengan Bung Karno di saat-saat terakhir? Ya, sayangnya pada waktu itu mereka sudah terputus. Tidak ada sarana untuk berkomunikasi lagi. Nah, jadi memang politik yang membuat demikian. Jadi Bung Hatta hanya bisa melihat saja di televisi dan kita menyayangkan gitu. Ya, itu sangat disayangkan dan tidak ada kesempatan Bung Hatta untuk bisa mengunjungi beliau, ya, karena suasana politiknya tidak memberikan tempat untuk itu. Suasana politik yang memang tadi penuh ambigu dan kemunafikan. Ya, tadi bahkan di hari terakhir seperti Pak Darto dalam autobiografinya menulis tentang Bung Karno yang tidak punya uang, kita juga bisa baca sebenarnya biografi istri Bung Karno, Yurike Sangar. Waktu Bung Karno mau mengawinkan salah satu anaknya, dia tidak punya uang sama sekali dan dia ketemu Yurike dan memohon untuk dicarikan bantuan pinjaman.
Bagaimana saya harus menaruh muka saya sebagai seorang bapak tidak punya uang untuk mengongkosi perkawinan anak saya, katanya. Cari dia itu, akhirnya mendapatkan pinjaman beberapa juta begitu. Itu di hari-hari terakhir seorang pendiri bangsa tidak punya uang sama sekali. Bahkan Ya. untuk Dan ketika meninggalkan istana dia tidak membawa apa-apa selain kue-kue dan penyakit ginjalnya ya. Ginjalnya sebelah kanan sudah tidak berfungsi, sebelah kiri hanya berfungsi 25%, dan seluruh dokter yang mengurus dia dan tahu penyakitnya dia itu dibubarkan timnya. Dan harus diurus oleh dokter yang baru. Baru ketemu Bung Hatta, menurut saya itu perpisahan yang Bu Mutia mungkin menjadi saksinya tanggal 19 Juni dan 2 hari kemudian meninggal. Mereka lebih banyak diam dan saling pandang dan mengenang begitu ya. Mungkin perjalanan panjang ketika mereka berjuang. Dan itu yang saya pikir itu ruang dalam yang luar biasa bahwa seorang Bung Karno dan Bung Hatta pada periode akhir Bung Karno itu memberikan kita suatu pemandangan bagaimana kita boleh berkonflik di luar, tapi ruang dalam kita, keluhuran kita itu dibentuk oleh perjalanan panjang sejarah yang tidak bisa dinodai oleh apapun itu. Hubungan personal tetap akrab, tetap erat, walaupun ada perbedaan pandangan politik. Kita akan gali itu lebih jauh setelah pariwara. Bagaimana pasang surut hubungan dua bung kita, Bapak Proklamator kita, yang walaupun beda pandangan politik, tapi tetap akrab. Kita akan bahas setelah pariwara.